Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator, yaitu selamat datang pada Mas Muhammad Beni Fatur Rahman. Selamat datang Mas Beni ya. Iya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mas Beni ini utusan dari Hisa Games ya namanya. Benar. Dan punya inovasi yang diberi nama Studio Game. Nah, ini untuk pecinta gamer-gamer di Sumsel nih bisa langsung ikut serta nonton kita nih untuk tahu apa sih Studio Game itu. Nah, Mas Beni, yang dimaksud dengan Studio Game tuh kayak gimana sih? Apa sebuah tempat atau apa nih yang dimaksud dengan Studio Game? Silakan. Ya, jadi Studio Game itu sama sih Bu, kayak kalau misalnya di software engineer general itu sama kayak software house. Jadi kita itu pengembangan game. Pengembangan game baik dari sisi bisnis B2B ataupun B2C sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang platform ya. Iya. Nah, ini platformnya tuh pangsa pasarnya ataupun tujuan sasaran dari Studio Game ini siapa-siapa aja nih? Untuk Hisa Game sendiri, platform kami itu sasarannya itu yang pertama ada dua sasaran sebenarnya. Bu. Yang pertama itu ada developer pemula, jadi kayak mahasiswa yang nggak bisa ngoding ataupun kayak mahasiswa yang bisa ngoding tapi masih bingung gitu kan, atau orang umum yang mungkin tahu sedikit tentang coding ataupun bahkan nggak tahu sama sekali tentang coding untuk bikin game. Jadi kami punya sebuah template yang bakal nanti buat mereka lebih mudah. Jadi semua orang bisa buat game istilahnya kayak gitu. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada developer gamenya itu sendiri. Jadi selain isu reskin atau ganti game, ganti mungkin ada gambarnya, gambar dari game yang sudah ada itu cuma diganti, tapi kami juga nyediain template yang bahkan bisa dikostumisasi sama developer gamenya sih. Oh gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi memang ini nih wadahnya ya untuk pencipta-pencipta games gitu ya, untuk membuat games-games baru gitu ya. Tetapi dari studio gamenya sendiri sudah menyediakan template-templatenya yang bisa diutak-atik gitu ya. Benar. Nah, itu berarti bentuknya apa? Sekolahan atau seminar atau workshop apa gimana? Jadi Hisa Games itu kadang-kadang juga kami kerjasama dengan komunitas. Komunitas ada namanya Game Developer Palembang. Kami biasanya juga kadang-kadang ke universitas lain ataupun sekolah-sekolah lain untuk ngisi workshop ataupun seminar biasanya untuk pengembangan game development, Bu. Oh gitu. Jadi memang sudah sering diundang ya untuk memberikan workshop bagaimana mengembangkan game gitu ya. Benar. Ini berdirinya mulai dibentuk ya studio game atau dari Hisa Games ini dari kapan nih? Sebenarnya Hisa Games itu udah dari 2017, Bu. Jadi foundernya atau pemiliknya ini Kak Isbullah Akbar. Tapi itu baru dikerjakan secara half time atau paruh waktu gitu. Hisa Games ini mulai berdiri sebenarnya di 2019 bulan Oktober. Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Berarti sekarang gimana nih perkembangan dari studio game sendiri? Untuk perkembangan Hisa Games sekarang lumayan tinggi ya, meningkat Bu istilahnya. Karena setelah post pandemi ini Hisa Game sebanyak dapat, ya salah satunya ada dapat penghargaan juga sih. Dari kemarin ikut di Next Dev ID, kemarin kita di top 1 sebagai gitu ya? track gaming juga. Waduh, keren. Jadi justru top 1 ya dapatnya gitu loh. Berarti memang ada trainernya ya di dalam Hisa Games ini. Kami, berapa orang tuh? Untuk trainernya mungkin kan ada anggota Hisa Games sekarang ada 5. Untuk mungkin untuk trainernya ada berlima itu bisa jadi trainer semua sih. Trainer semua gitu ya. Untuk di game development. Selain memang untuk pengembangan game ya, untuk dari pemula dan developer dia menciptakan suatu games gitu, manfaat lainnya ada nggak nih? Misalnya pengembangan ataupun kelembagaan masyarakat di sekitar gitu loh, yang memang tadinya mungkin nggak tahu apa-apa nih tentang gimana ya buat games, terus tiba-tiba tahu gitu. Jadi manfaat dan dampaknya kayak apa ya? Sebenarnya selain mikirkan bisnis sih, Hisa Games juga mikirnya untuk impact ya Bu, impact ke masyarakat, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi sebenarnya di Sumatera Selatan ini bahkan satu-satunya Hisa Games itu satu-satunya studio game yang ada di Sumatera Selatan. Minat untuk ke game development itu dibilang sangat susah, sangat sedikit gitu. Jadi kami selain
selain ngasih bisnis, kami juga ngasilin impact buat ngasih tahu awareness tentang game development gitu. Jadi banyak juga potensi baru yang bakal berkembang tentang game development di Sumatera Selatan. Kan biasanya kan di sekolah-sekolah tuh sekarang ada ekskul robotik benar, gitu ya. Nah, berarti sudah masuk ke ranah SD gitu ya, SMP untuk ekskul gamer gitu ya. Karena kan tanpa mungkin selama ini mungkin cuman gamer bukan penciptanya gitu ya. Nah, mungkin sekarang sudah lebih aware tentang ternyata asik ya menciptakan games itu gitu ya. Benar. Ada hambatannya nggak selama melaksanakan menciptakan Hisa Games ini? Pertama itu talent ya Bu. Pertama karena isu pertama pasti talent. Karena Sumatera Selatan ini khususnya Palembang masih jarang untuk teman-teman yang berminat di game development. Jadi lebih ke software engineer secara general mungkin gitu. Website gitu ya. Seperti itu sih Bu, aplikasi gitu. Aplikasi. Jadi paling pertama itu talent. Kemudian mungkin yang paling besar sih sebenarnya talent sih Bu. Yang hambatannya berarti nyari talentnya itu yang susah gitu ya. Karena mungkin orang lebih tertarik kepada main gamesnya bukan buatnya gitu ya. Nah ini kalau misalnya ada yang tertarik untuk ikut join di Hisa Games itu bisa langsung menghubungi ya atau datang langsung gitu ya. Nah untuk yang pesertanya ataupun yang berminat pemula maupun memang developer itu ada biaya berarti untuk ikut kursus atau workshop gitu. Oh iya, untuk biaya mungkin ada ya Bu, tapi karena Hisa Games itu juga mau membantu dan mengembangkan talenta yang ada di Sumatera Selatan, mungkin bisa dibicarakan lah istilahnya. Bagi yang tertarik ya belajar aja dulu gitu ya. Betul. Oke. Nah, harapan kedepannya nih buat Hisa Games atau studio game pengen apa nih kedepannya pengembangannya? Kalau aku pribadi sih untuk Hisa Games kedepannya selain menjadi studio nomor 1 di Sumatera Selatan, jadi salah satu studio terkenal dan terbesar di Indonesia sih. Oke. Ini lokasinya di mana ya? Kami ada di My Coworking Space Bu, di Sibang Patal. Oh iya. Berarti memang teman-teman yang mau ataupun berminat ya untuk pengembangan games bisa langsung datang ke lokasi langsung ya. Benar. Atau nanti bisa tanya ke kita ke podcast One Day One Innovation gitu ya. Nah terakhir ucapan kesan dan pesannya kepada sahabat inovasi yang nonton silakan Mas. Yang pertama mau makasih sama Kak Isbola, mentor, bos di Hisa Games yang ngajarin game development. Kemudian yang kedua makasih untuk komunitas di Palembang yang udah ngebantu talenta-talenta digital untuk berkembang. Ada komunitas Palembang Digital, Game Developer Palembang, kemudian Sumsel Stara Founder dan komunitas lain. Dan makasih buat pemerintah Kota Palembang dan Sumatera Selatan juga udah bantu talenta digital untuk berkembang juga sih. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Benny atas kehadirannya. Mudah-mudahan Hisa Games dan Studio Games sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Amin. Dan mungkin sekarang jadi ada pilihan usaha nih gitu kan. Pengen pengembangannya seperti apa, nggak hanya digital creator, content creator, tapi kita juga punya games creator gitu ya. Oke, makasih sekali lagi Mas Benny. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini ataupun yang berminat nih untuk bergabung ke Hisa Games atau Studio Games, bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.